Siang ini, awan menyelimuti matahari. Anak-anak pun sudah mulai keluar dari gedung sekolah dengan langkah seribu menghampiri orang tuanya. Tepat saat angin bertiup kencang, salah satu dari kedua insan itu pun akhirnya membuka obrolan. Kamu beneran bakal pindah, La? Iya, Sekar. Aku mau pindah. Kok tiba-tiba, La? Karena rumah ini menyimpan banyak kenangan. Jadi, terkadang ibuku sering terbayang-bayang sosok kehadiran ayahku. Kamu baik-baik aja kan? Ashila mengangguk dan tersenyum lebar kepada Sekar. Pada malam hari, Ashila pun sedang membereskan pakaiannya untuk ia bawa pergi esok hari. Tiba-tiba, sang ibu masuk ke dalam kamar dan di sana, ia banyak mengobrol dengan Ashila. Terkadang, sang ibu pun khawatir dengan keadaan mental Ashila setelah ditinggal pergi oleh sang ayah. Keesokan harinya, Ashila pun telah pergi meninggalkan Jakarta yang sudah menemaninya selama 8 tahun terakhir. Ibu, ini bukan arah rumah nenek. Kita mau kemana? Tepat saat ia bertanya, mobil mereka pun berhenti di depan rumah yang terlihat asing bagi Ashila. Ini rumah baru kita, La. Kita lo akan tinggal di rumah nenek karena rumah ini lebih dekat dari kantor ibu. Ibu Ashila menghela nafas. Ibu yakin tinggal di sini? Aku nggak akan betah, Ibu. Aku nggak suka lingkungannya. Sudah beberapa hari yang lalu, sejak kepindahan dirinya, dia belum mendapatkan teman karena selalu berdiam diri di kamar. Sang ibu selalu memarahi Ashila karena anaknya menjadi pemalas dan sering bermain gadget hingga tak tahu waktu. Keesokan harinya, suara berisik dari luar rumah pun berhasil membuat si pemilik kamar terbangun. Hari ini Ashila memberanikan dirinya untuk bermain keluar. Dengan berat langkah, Ashila pun sungguhan menghampiri dan memperkenalkan dirinya. Halo, nama aku Ashila. Aku boleh ikut main nggak sama kalian? Hai, boleh banget. Sini ya Sheila. Kamu sekarang ngumpet ya. Aku yang jaga dan nyari kamu. Aku bakal hitung sampai 10. Kamu harus udah ngumpet ya, oke? Ashila mengangguk paham. Kemudian, ia berlari untuk mencari tempat bersembunyi. Dengan berhati-hati, Ashila pun masuk sembari mengucapkan salam dan memasuki sebuah ruangan yang terlihat seperti kamar yang terletak tidak jauh dari pintu utama. Ia pun berdiri mematung. Kemudian, Ashila bersandar ke dinding. Lalu secara perlahan ia terjatuh ke lantai. Lalu, ia pun mengelilingi seisi kamar tersebut dengan penasaran. Tiba-tiba, sebuah figura jatuh dari genggamannya. Tiba-tiba, ada bayangan sosok hitam yang mendekat dan menepuk Ashila. Pada akhirnya, ia pun terbangun dari tidurnya. Kemudian, ia duduk di tepi ranjang. Lalu, ia melihat salah satu buku gambar yang terbuka di atas meja. Ashila pun terkejut dengan isi buku gambar tersebut. Sembari kagum, ia tidak sengaja melihat teks yang ada pada gambar tersebut dan membacanya. Saya sangat bersyukur Tuhan menempatkan saya di negara tercinta ini, yaitu Indonesia. Negara ini begitu banyak budaya, tetapi semuanya dapat tetap bersatu. Ini suatu karya yang saya buat untuk melestarikan budaya negeri ini. Saya akan menjadi sastrawan dan seniman persis seperti impian saya untuk penerus bangsa dan tetap menimba ilmu seperti perintah orang tua saya. Ratnasari, 1925. Ashila terdiam, lalu bergumam di dalam hati. Ratnasari? Siapa itu? Tiba-tiba, seseorang membuka pintu kamarnya. Ratna, kamu telat 5 menit. Cepat bersiap, kemudian berangkat sekolah. Hari ini, kamu mengikuti ujian. Dan ingat, harus nilai 100 untuk mencapai profesi guru. Ashila mengangguk kecil sebagai jawaban. Dan sekarang, ia tahu bagaimana kehidupan Ratna dan berkata, Aku akan menjadi sastrawan, Ratna. Aku janji.
Ratna adalah pemuda yang terlahir dari keluarga menengah ke bawah. Banyak sekali tekanan yang diterima Ratna untuk menjadi sukses di masa depan, termasuk ibunya. Ratna berhasil tumbuh dengan kepribadian yang rajin, rapi, teratur, dan pintar, sesuai yang diinginkan ibunya. Sejak SMP, Ratna sangat menyukai sastra dan seni. Bahkan, ketika ia di kelas, menggambar yang menjadi kegiatannya mengisi waktu luang. Tetapi sang ibu tidak mendukung bakat Ratna dan menekan putri sulungnya itu untuk menjadi seorang guru. Hari ini Ratna mendapatkan nilai yang terbilang buruk dari ujiannya. Sang ibu sudah berada tepat di hadapannya. Ratna, kamu sangat mengecewakan ibu. Kalau kamu seperti ini, kamu akan gagal menjadi guru. Hanya nilai 6 yang kamu dapat. Ibu yakin kamu tidak belajar semalam. Apa karena buku gambar itu dan puisi-puisi yang menjadi penghalang kamu untuk belajar? Ratna menggelengkan kepalanya dengan beribu kata maaf. Ratna pun masuk ke kamar dan mulai belajar. Pagi, sore, hingga malam hari, waktu yang ia punya digunakan untuk menimba ilmu. Ia belajar sangat giat hingga waktu ujian nasional pun tiba. Setelah ujian nasional selesai, Ratna dan Sekar sedang duduk di taman. Hingga seorang guru pun menghampiri mereka dan bertanya, Gimana ujiannya? Lancar? Alhamdulillah, lancar, Bu. Oh iya, jadinya kalian minat kemana nih? Kalian udah yakin sama cita-cita kalian? Saya ingin menjadi sastrawan sekaligus menjadi seniman, Bu. Insya Allah sudah yakin. Saya juga ingin menjadi sastrawan, Bu. Sepertinya keren. Baiklah, kalian berdua mempunyai cita-cita yang bagus. Oh iya, jadi minggu depan kalian akan dibagikan rapot dan beberapa bulan lagi kalian akan masuk SMA. Ibu harap kalian bersungguh-sungguh dan bisa mempertahankan nilai yang bagus. Menjadi seorang sastrawan pun membutuhkan ilmu dan nilai kalian jangan sampai turun ya. Ibu doakan semoga cita-cita kalian tercapai. Ratna dan Sekar diterima di sekolah impian mereka. Di sana, mereka sangat rajin belajar dimanapun mereka berada, baik di perpustakaan ataupun di rumahnya masing-masing. Mereka pun sering mengikuti lomba membuat puisi. Hingga suatu hari, Ratna memenangkan lomba membuat puisi dan mendapatkan golden ticket untuk masuk ke universitas ternama dengan jurusan sastra. Namun, Ratna kebingungan untuk menyampaikan hasil kemenangannya itu kepada ibunya, karena sang ibu sudah pasti tidak akan menyetujuinya. Sore pun telah tiba, saat ia membersihkan kamar. Tak disangka, sang ibu datang menghampirinya dengan raut wajah yang penuh amarah. Apa ini Ratna? Kamu akan masuk jurusan sastra? Ibu bilang, ibu ingin kamu menjadi seorang guru. Nilai kamu bagus, Ratna. Apa kata orang nanti kalau kamu nantinya menjadi seorang sastrawan? Ibu ingin aku menjadi guru karena gajinya saja, bukan? Aku bisa sukses dengan cara aku sendiri. Masuk sastra bukan berarti tidak akan sukses, Bu. Baik, kalau kamu bisa membuktikan akan sukses dengan cara kamu sendiri, sekarang juga kamu keluar dari rumah dan kembali ketika kamu sudah sukses. Baiklah, kali ini aku akan mengikuti keinginanku sendiri dan membuktikannya kepada ibu bahwa aku akan sukses dengan caraku sendiri. Setelah menyetujui tantangan ibunya, Ratna merantau di Jakarta dan diterima di kampus impiannya dengan jurusan sastra, serta mendapatkan beasiswanya kembali. Ia tinggal sendirian dan terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena orang tua Ratna sama sekali tidak memberikan uang saku. Malam ini, Awan sedang menangis. Ratna pun duduk di balkon dengan kertas dan pena yang sudah siap untuk digores. Ia mulai menulis puisi yang bersuasana bagaimana Ratna sangat merindukan kedua orang tuanya. Tanpa ia sadari, dirinya bergumam. Kalau aku mengikuti keinginan ibuku, apakah saat ini aku akan tetap sendiri ya? Ratna menangis. Ia begitu sangat merindukan kedua orang tuanya. Di sisi lain, ia akan mempublikasikan puisi ini agar rindunya abadi dalam karyanya.
Hari kelulusannya pun tiba. Ia mendapatkan peringkat kedua di kamusnya dan memutuskan mempublikasi semua karyanya. Hingga 3 tahun kemudian, Ratna sudah sukses menjadi seorang sastrawan yang mempublikasi 25 puisi yang sudah populer sekarang. Dan ia pun telah membuat pameran sebagai seniman yang bertema Aku Cinta Indonesia. Ratna pun teringat kembali perkataan ibunya yang memperbolehkan dirinya pulang setelah menjadi orang sukses. Dalam perjalanan pulang, ada seorang yang menghampirinya dan menepuk bahunya. Anda siapa? Saya Ratna Sari yang asli Asila. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan hidup saya. Kamu telah melakukan yang terbaik. Saya ingin kamu melanjutkan karya saya di duniamu. Sampai jumpa Asila. Seketika, pandangan Ashila terasa buram, dan tak lama kemudian ia pun kehilangan kesadaran. Kamu Ashila kan? Kok ngelamun terus dari tadi? Melinda mengguncang bahu Ashila dengan pelan. Ashila pun tersadar dan menoleh ke arah Melinda. Sekarang jam berapa? Sekarang tahun berapa? Tiba-tiba banget. Sekarang tahun 2015. Masa kamu lupa? Kalau jam sih kayaknya udah jam 8.40. Kamu mau pulang? Ashila pun berdiri dan berlari ke rumahnya. Kemudian menghampiri ibunya. Ibu, aku main udah berapa jam? Kayaknya baru 10 menit. Daripada diem kayak gini, mending kamu mandi sekarang. Ibu mau cuci baju. Ashila terdiam. Dalam hati bergumam. Yang tadi beneran mimpi atau nyata ya? Tapi kerasa nyata banget. Kalaupun nyata, aku mau jadi sastrawan juga. Tunggu aku ya, Kak Ratna Sari. Ashila tersenyum lebar. Kamu ini malah senyum-senyum. Cepet mandi. Iya ibu, sabar ya. Ashila pun hidup seperti biasanya dan mulai rajin belajar lebih giat untuk mencapai cita-citanya.